Kemudian beriman kepada kitab-kitabnya. Kita secara umum tahu ada berapa kitab? 4 ya? Atau 5? Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran, Suhuf, Suhuf Nabi Musa, lembaran-lembaran Suhuf Nabi Ibrahim, Suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, jadi suhuf itu lembaran yang Allah berikan, bukan kitab, tapi ya firman Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim dan Musa. Zabur untuk Nabi siapa? Daud. Taurat Nabi Musa. Injil Nabi Isa. Quran Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ialah 6 rukun iman. 6 rukun iman. Tadi disebutkan bahwasanya iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada utusannya, hari akhir dan takdir baik dan takdir buruk. Iman kepada Allah ini seperti syahadat ya. Iman kepada Allah seperti syahadat. Kemudian iman kepada para malaikat. Para malaikat ini banyak ya. Malaikat ini jutaan istilahnya seperti itu. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan malaikat itu tempat tawafnya di Baitul Ma'mur, yaitu di atasnya Ka'bah, itu tempat tawaf. Dan jika malaikat telah turun ke tempat itu, dia akan kembali lagi dan kembali ke langit dan tidak akan balik lagi dan diganti oleh malaikat lain. Dan itu tiap hari. Berarti tiap hari ada malaikat baru yang turun. Berarti jumlahnya apa? Tidak terbatas. Wallahu a'lam. Allah yang tahu jumlahnya. Tapi iman kepada para malaikat terbagi dua. Ada iman secara terperinci dan iman secara umum. Iman secara umum kepada para malaikat seperti kita meyakini bahwasanya malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu. Malaikat siapa lagi? Israil, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu malaikat yang kita tahu. Nah, ini termasuk dalam mengimani malaikat secara umum. Adapun secara terperinci, maka ini tidak wajib. Secara umum wajib, malaikat ada tugasnya. Tapi bagi yang tidak tahu, terperinci. Jadi bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan malaikat tugasnya sangat banyak. Bahkan sampai hujan pun malaikat yang bertugas. Angin pun ada malaikatnya. Sampai tugas untuk meniupkan ruh dalam janin. Itu ada tugasnya malaikat. Dan itu ada tugas masing-masing dari para malaikat, dan itu yang dimaksud dengan iman kepada malaikat secara terperinci. Jadi Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu ialah seperti tentaranya Allah gitu ya. Ada yang dikirim di peperangan gitu kan. Seperti ketika perang Badar dikirim. Ada yang dikirim untuk menurunkan hujan, untuk menurunkan angin, meniupkan ruh, itu semua ada malaikat yang bertugas. Itulah iman kepada malaikat secara terperinci. Dan masih banyak lagi tugas para malaikat. Tapi yang wajib kita ketahui, paling tidak ada 10 tadi ya, yang sering disebutkan. Nah, kemudian beriman kepada kitab-kitabnya. Kita secara umum tahu ada berapa kitab? 4 ya? Atau 5? Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran, Suhuf, Suhuf Nabi Musa, lembaran-lembaran Suhuf Nabi Ibrahim, Suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, jadi suhuf itu lembaran yang Allah berikan, bukan kitab, tapi ya firman Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim dan Musa. Zabur untuk Nabi siapa? Daud. Taurat Nabi Musa. Injil Nabi Isa. Quran Muhammad SAW. Suhuf untuk Nabi Ibrahim dan sering kita baca di surat surat Al-A'la, Sabihis ya. Suhuf Ibrahim wa Musa. Kemudian takdir baik dan takdir
buruk. Maka dalam hadis disebutkan ada takdir baik, ada pula takdir buruk. Namun pada hakikatnya tidak ada yang namanya takdir yang buruk. Hal ini dikarenakan menakdirkan adalah perbuatan Allah, sementara kita mengetahui bahwasannya Allah itu tidak ada yang buruk. Ini satu yang pertama kita yakini. Jadi ketika disebutkan takdir yang buruk, itu bukan berarti buruk hakiki, buruk yang nyata. Karena kenapa? Takdir itu kan dari Allah, dan Allah nggak mungkin berbuat keburukan, nggak mungkin. Kalau kita bilang Allah itu buat keburukan, itu kita kufur, nggak boleh. Nah, ini mengapa Rasulullah SAW menyebutkan ada takdir baik dan takdir buruk? Jawabannya adalah karena takdir buruk itu bagi yang ditakdirkan, yaitu makhluk. Ketahuilah bahwa setiap takdir yang menurut kita buruk itu selalu ada hikmah di balik takdir tersebut. Jadi takdir buruk itu menurut kita. Bisa dipahami ya? Takdir baik dan takdir buruk. Buruk menurut siapa? Bukan dari Allah, bukan menurut Allah, tapi menurut kita. Karena kita ngerasa apa? Susah gitu. Musibah kayak gini. Kita bilang buruk karena apa? Kita ngerasanya sulit. Kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa usaha, misalnya usaha kita tutup. Ini takdir buruk banget karena bagi kita. Tapi bagi Allah tidak. Allah tahu ada kebaikan di sana, dan inilah yang cocok bagi hambanya. Jadi sekali lagi yang harus kita ubah persepsi bahwasanya takdir buruk itu tidak ada. Tapi keburukan yang dimaksud ialah keburukan yang dirasakan oleh manusia. Nah, jadi jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Kenapa kita nggak boleh bilang begitu? Karena Allah telah mengatakan, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Sungguh telah muncul kerusakan di muka bumi ini, baik di darat maupun di lautan, itu karena ulah tangan manusia, gitu kan? Jadi keburukan yang kita rasakan sebabnya manusia sendiri. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan keburukan tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab usaha. Jadi nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengirimkan suatu hal yang kita nggak enak rasanya kalau kita nggak pernah berbuat sesuatu yang mendatangkan hal itu. Nah, itulah kenapa kita selalu diminta untuk introspeksi gitu ya. Allah